Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Anugerah Tuhan masih memberikan kepada kita untuk kita hidup, kita boleh melaksanakan segala aktivitas, segala kesibukan, segala pekerjaan dan apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, Allah masih berkehendak untuk kita melaksanakannya. Di kesempatan yang indah di saat ini, saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Dia berikan kepada saya secara pribadi, tapi juga secara keluarga. Teman-teman, adik-adik, pemuda-pemudi yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Saya percaya sekali bahwa kita semua sudah hafal. Bahkan ayat ini menjadi ayat hafalan, ayat favorit ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Saya mau katakan kepada adik-adik, kepada pemuda-pemudi yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, bapaknya atau mamanya atau kedua orang tuanya sudah tiada pergi atau sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Pasti ayat ini menjadi ayat favorit. Bukan hanya sekedar ayat favorit, tetapi juga ayat yang memberikan mereka penghiburan, kekuatan. Ayat yang memberi mereka kepastian bahwa mereka tidak hidup hanya seorang diri. Ayat itu bunyinya demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Beberapa hari yang lalu, saya membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasal 23, ayat 1 sampai dan ayat yang ke-6. Dengan satu tema yang sangat simpel, yaitu Tuhan adalah gembala yang sejati. Maka pada saat ini, kita akan belajar dengan satu tema dari ayat ini, Tuhan adalah Bapakku. Atau Allah adalah Bapakku. Sungguh ini luar biasa sekali. Di dalam kehidupan umat beragama, dari berbagai agama yang dianut oleh seluruh manusia di dalam dunia ini, sangat berbeda dalam hubungan pribadi mereka dengan Allah yang mereka percayai. Saya mau katakan bagi kita bahwa kita orang Kristen itu sungguh unik. Iya. Mengapa saya katakan unik? Karena orang Kristen tidak seperti umat yang lain. Dari hubungan pribadi seseorang terhadap Tuhan atau Allah atau dewa yang ia percayai, itu sangat berbeda sekali. Orang Islam tidak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Demikian juga Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan agama yang lainnya yang saya tidak sebutkan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kekristenan itu unik. Kekristenan itu indah. Indah di dalam Yesus Kristus. Pemazmur mengalami satu pergumulan hidup yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Seolah-olah dengan masalah-masalah yang ia hadapi itu membuat ia kesepian. Membuat seolah-olah
Orang tua sudah meninggalkan dia. Sudah tidak ada harapan. Siapa lagi yang akan menolong dia? Siapa lagi yang akan membantu dia? Lalu pada suatu waktu, dia sedang berpikir. Dan berpikir sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Walaupun ada masalah, walaupun ada malapetaka, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada kekurangan, walaupun dikejar-kejar, walaupun dicari-cari oleh orang, walaupun maut sudah ada di depan untuk menyambut dia. Tetapi dari semuanya itu, ia luput atau ia selamat. Dari semua ini, dia duduk merenungkannya. Lalu dia mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Luar biasa pernyataan ini. Seorang raja, seorang pahlawan, seorang prajurit yang berani, tidak pernah kalah, selalu menang. Tetapi dia menyadari dalam perjalanan hidupnya, sekalipun orang tua, sekalipun bapak, sekalipun mama, sekalipun saudara-saudaranya, sekalipun sepupu, sekalipun orang-orang terdekat meninggalkan dia, dia katakan, aku percaya bahwa Tuhan tetap menyambut aku. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Itu Mazmur 23 ayat 4. Firman yang kita sudah dengar pada beberapa hari yang lalu. Luar biasa. Pemuda-pemudi, adik-adik yang saya kasihi, Anda lagi sedang menjauh dari orang tuamu, dari bapamu, dari mamamu. Mungkin bapamu sudah tidak ada, mungkin mamamu sudah tidak ada, mungkin kedua orang tuamu tidak ada, bahkan hanya Anda seorang diri, bahkan kakak kandungmu, kakak perempuan, kakak laki-laki sudah tidak ada. Om terdekat sudah tidak ada. Hanya seorang diri saja. Pasti engkau terbeban. Pasti engkau rasa tidak mampu. Rasa tidak berdaya. Engkau mengatakan, aduh Tuhan, ini saya harus bagaimana? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan kasih saya uang? Apalagi pada saat uang semester sudah mulai dekat untuk harus kita bayar. Pasti ada yang sambil menangis, sambil mencucurkan air mata. Engkau katakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Kepada siapa saya harus berseru kalau bukan Engkau? Daud memastikan hidupnya bahwa Tuhan akan tetap menyertai dalam kehidupannya. Tuhan tetap tidak akan meninggalkan dia. Dia akan tetap bersama-sama dengan dia. Dia akan tetap menyediakan segala kebutuhannya. Dia akan tetap memperhatikan langkah kehidupannya. Di tempat lain, pemazmur mengatakan, Tuhan melukis wajahku di telapak tangannya. Luar biasa. Kemana aku pergi, ia memperhatikan aku. Itu sebab pada kesempatan ini dia mengatakan, aku tidak perlu lagi berpikir panjang. Aku tidak perlu stres. Aku tidak perlu mengeluh. Aku tidak perlu keluh kesah. Karena Tuhan tetap ada bagiku dalam kehidupanku. Saudara-saudariku, adik-adikku, pemuda-pemudi yang sedang ada di kota Jayapura atau di luar kota Jayapura. Jangan sekali-kali engkau berkecil hati, tetapi percayalah kepada Yesus.
Sebab Yesus adalah gembalamu yang sejati. Yesus adalah Tuhanmu yang memperhatikanmu. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi Anda dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang luar biasa. Itu sebab walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, yang paling terpenting di dalam hidup kita adalah hati jangan kehilangan damai sejahtera. Hati jangan kehilangan sukacita. Hati jangan kehilangan kerinduan akan memuji dan menyembah Tuhan. Kerinduan akan memuliakan Tuhan. Kerinduan akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kerinduan-kerinduan, kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Allah tetap ada di dalam hati kita. Maka sekalipun masalah datang, maka sekalipun kekurangan datang, saya percaya Tuhan akan campur tangan dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Puji Tuhan. Yesus adalah sandaran kehidupan kita. Dialah dasar yang kokoh. Dalam nyanyian kemenangan iman, nomor 78. Di atas Yesus Karanghu. Ayat pertama itu bunyinya demikian. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah dombahu. Genap amalku pun seperti kain yang laras saja. Tuhanku, di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain reba runtuh. Bila nafiri menderuku, hadirlah di depanmu. Bila yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain reba runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di alam yang bebas ini, di alam yang indah ini, saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya firman ini menjadi penguatan, penghiburan bagi adik-adik yang ada dimanapun berada. Jangan takut, jangan gelisah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, memperhatikanmu, melindungimu, keluar masuk, kemanapun engkau pergi, ke kampus, ke tempat olahraga, ke tempat kerja, ikut bersama-sama dengan pemuda, melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus menyertai Anda, menyertai kita semua. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.